Hai sahabat-sahabat guru singa dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari negeri jiran kita, Malaysia. Mari kita terokai cerita hari ini. Kasus pembunuhan Miss Malaysia yang menjadi misteri selama 41 tahun yaitu Jane Pereira Sinapa. Di antara kasus-kasus bunuh di Malaysia, terdapat satu kasus yang masih belum terungkai dan kekal misteri walaupun menjangkau tempo dalam 41 tahun. Jane Pereira Sinapa yang merupakan seorang janda dengan 3 orang anak merupakan bekas ratu cantik Malaysia. Jane Pereira Sinapa merupakan ratu cantik Malaysia berusia 31 tahun yang dibunuh pada hari Jumat 6 April 1979. Pada tahun 1971, beliau pernah menjadi Ratu Cantik Negeri Sembilan, Ratu Cantik Selangor, dan Ratu Cantik Malaysia. Tubuh Jane Pereira Sinapa ditemukan di dalam mobilnya di Lebuh Raya Persekutuan berhampiran selokan menghala ke lapangan terbang Subang. Diketahui dia dan pasangannya Kartegesu telah bersenang-senang di Kuala Lumpur. Kemudian ditemui dibunuh dalam perjalanan pulang ke Kelang. Suaminya bernama S. Sinapa, seorang ahli kimia, mati dalam kemalangan jalan raya 4 bulan sebelum itu ketika sambutan tahun baru pada 1978. Menurut sumber lain, Jane Pereira dan abang iparnya Kartegesu sedang dalam perjalanan pulang ke rumah mereka di Kelang sebelum kejadian itu berlaku. Selepas beberapa ketika, Kartegesu memberhentikan mobilnya berdekatan dengan lapangan terbang Subang untuk membuang air kecil. Dan apa yang berlaku seterusnya tidak dapat disahkan sehingga hari ini. Abang ipar atau kekasihnya Kartegesu ditemukan tidak sadarkan diri di luar mobilnya tanpa sembarang darah. Kartegesu yang memandu kereta itu berhenti di Lebuh Raya Persekutuan. Ketika itu waktu malam dan tidak ramai orang. Kartegesu merupakan pensara bidang psikologi dan Maktab Pengurusan Ilmu Kas Ceras Kuala Lumpur. Sementara Jane Pereira seorang guru pelatih tahun pertama di maktab yang sama. 2 orang jurutera Malaysia merasa curiga apabila melihat kedua-dua pasangan itu berada di tempat tersebut, di mana mereka melihat seorang lelaki terbaring di belakang mobil. Lalu mereka melaporkan ke pihak polisi. Polisi yang sampai sejam kemudian mendapati lelaki itu ialah Kartegesu. Jane Pereira ditemui mati di kerusi penumpang dan tali pinggang keselamatan masih terikat. Polisi juga menemukan tas Jane Pereira dan beberapa perhiasan permata di dalamnya. Kartegesu mengatakan bahwa dia tidak sadarkan diri di luar mobilnya, dan ini disahkan oleh 2 juru terbang Malaysia Airlines yang pertama kali menjumpainya. Kartegesu juga mengatakan ia dipukul di bahagian kepala dari belakang dan langsung pingsan dan tidak mengingati apa yang terjadi kepada dirinya dan juga Jane Pereira. Ketika pihak polisi tiba, mereka menemui Kartegesu terbaring di atas jalan di sebelah mobilnya dalam keadaan tidak sadarkan diri seperti yang mereka ceritakan.
Kemudian Kartegesu dikejarkan ke hospital. Dia dikatakan tidak sadarkan diri karena kepalanya dipukul dari belakang. Hasil otopsi yang dijalankan mendapati terdapat 2 kecederaan di tubuh Jane Pereira, di dada dan perut dan 4 di tangannya. Polisi mengklarifikasi kasus ini sebagai kasus bunuh dan siasatan penuh pun akan dijalankan. Dan disebabkan Kartegesu adalah satu-satunya individu yang ditemui di tempat kejadian, ini menjadikan sebagai ia tersangka kasus pembunuhan Jane Pereira. Jane Pereira yang merupakan seorang guru berkawin dengan abang Kartegesu, yaitu Sinapan Sipakiam. Sinapa meninggal dunia dalam satu kecelakaan 4 bulan sebelum itu ketika sambutan tahun baru. Selepas kematian tiba-tiba suaminya itu, Jane Pereira dan 3 orang anaknya berpindah untuk tinggal bersama Kartegesu serta ibu mertuanya. Hubungan Kartegesu dan Jane Pereira menjadi sangat rapat, membuatkan mereka jatuh cinta dan memutuskan untuk bernikah. Persoalannya sekarang adalah mengapa Kartegesu dicurigai dalam kasus ini, wahal dia sangat cintakan dan bakal menjadi suami Jane Pereira. Sumber lain mengatakan bahwa kedua-dua mereka sedang hangat bercinta ketika itu. Walau bagaimanapun, kebahagiaan mereka tidak kekal lama apabila Kartegesu mengetahui bahwa Jane Pereira curang terhadapnya. Wujud cinta segitiga termasuk dengan Dr. Narada Warnasurya, kekasih Jane Pereira yang berasal dari Sri Lanka. Dr. Narada telah pun berkawin dan mempunyai seorang anak perempuan. Jane Pereira pernah bertemu sang dokter ketika sang dokter mengunjungi Kuala Lumpur. Setelah siasatan lanjutan dilakukan, pihak polisi mengatakan bahwa Kartegesu tidak mengalami sembarang kecederaan ketika di tempat kejadian. Ini sangat mencurigakan karena Kartegesu mengatakan bahwa dirinya dipukul dari belakang, yang membuatkan dirinya terbaring tidak sadarkan diri. Malah tiada kesan air kencing meskipun dia mengatakan meninggalkan mobil tersebut untuk kencing. Dr. Narada Warnasurya dan Jane Pereira dikatakan berbalas-balas surat antara satu sama lain. Dan kesemua 19 surat cinta itu ditulis sebelum kematian Sinapa. Penemuan ketidaksetiaan Jane Pereira ini menimbulkan persoalan lain, yaitu sama ada Kartegesu hanyalah seorang kekasih yang kecewa atau dia ingin melindungi marwah abangnya. Pihak polisi percaya bahwa penemuan ini mungkin menjadi penyebab ketegangan antara Kartegesu dan Jane Pereira yang mendorong lelaki ini untuk membunuhnya atas sebab cemburu. Kecurigaan ini dikuatkan lagi oleh seorang rakan yaitu Badulanda Jayatilake yang mendedahkan bahwa Kartegesu memberitahunya dengan berkata Jane Pereira itu tak layak untuk hidup. Seorang saksi lain menerangkan bahwa dia telah melalui jalan itu pada pukul 10.20 malam dan melihat 2 buah mobil. Mobil Jane dan sebuah lagi mobil dengan lampu yang dimatikan. Terdapat 3 lelaki berdiri di situ memegang senter. Sidang selama 38 hari melibatkan 58 saksi. 7 juri lelaki mengambil masa 4 jam untuk membuat keputusan. Keputusannya Kartegesu didapati bersalah dan dihukum gantung sampai mati. 4 hari kemudian selepas pembicaraan tamat, muncullah Jayatilake mendakwa dia menipu semasa pembicaraan. Mahkamah serta-merta menerima pengakuan bohong itu dan membebaskan Kartegesu. Selepas 2 tahun 1 bulan 4 hari berada di penjara, Kartegesu dibebaskan pada 20 Mei 1981. Jayatilake didapati bersalah dan dihukum penjara selama 10 tahun. Anehnya dia mati di dalam penjara 2 tahun kemudian. Kartegesu kini hidup bahagia di Klang dan telah berkawin. Setelah Kartegesu dibebaskan,
Ia pun telah tinggal di Kelang bersama keluarganya, namun keberadaannya kini tidak diketahui. Lokasi anak-anak dan ibu mertua Jen Pereira juga tidak diketahui. Sehingga ke hari ini, pembunuhan ngeri yang mengejutkan seluruh Malaysia ini masih tidak dapat diselesaikan. Kisah kasus pembunuhan ini telah memberi inspirasi kepada seorang penulis buku bernama Alex Jose. Alex Jose telah menulis buku berjudul It Was the Murder of the Beauty Queen. Semoga kasus ini mendapat keadilan dengan secepatnya. Apalagi di lain waktu, di lain cerita, saya ucapkan terima kasih.